Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, dan paling utama adalah nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, karena tanpa keimanan kita tidak akan pernah berkumpul menjadi satu dalam satu forum ini, karena kita beda tujuan. Lalu sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ahwati fillah, pernah mendengar istilah quarter life crisis? Nah, buat anak-anak zaman muda sekarang ini, quarter life crisis digunakan untuk menyebutkan mereka yang sedang dalam masa down-nya perihal ekonomi. Tapi untuk anak muda ya teman-teman. Nah, jadi ketika mereka dalam fase ekonominya sedang di bawah atau lagi kere, lagi nggak punya duit, mereka menyebutnya dengan quarter life crisis. Tapi di sini kita bukan mau membahas tentang quarter life crisisnya kita, tapi kita akan membahas tentang consistent life crisis. Apa itu konsisten? Konsisten juga bisa disebutkan dengan istiqomah. Istiqomah bisa diartikan dalam banyak hal. Tapi kali ini kita akan berfokus pada istiqomah dalam hal beribadah. Kenapa beribadah? Karena ibadah itu adalah suatu hal, suatu amalan yang akan kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita di akhirat nanti setelah kehidupan di dunia. Tanpa ibadah, kehidupan akhirat kita tidak akan bisa mempunyai arah tujuan, tidak akan bisa mempunyai hal untuk menunjang kehidupan akhirat kita. Kita mau masuk surga atau masuk neraka itu kan tergantung ibadah kita. Jadi kalau kita saja tidak mempunyai ibadah kita tidak baik. Jadi bisa dipastikan kehidupan akhirat kita tidak akan sesempurna apa yang ada di dalam alam pikiran kita. Nah, ibadah itu kan juga ada banyak. Ibadah ada banyak cabangnya, tetapi yang harus kita fokuskan kali ini adalah ibadah sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat adalah tiang agama. Itu sudah kata-kata yang umum, kata-kata yang sudah sering kita dengar, kata-kata yang sangat mudah diucapkan, saking umumnya sampai banyak orang yang mengatakan itu dengan umum tapi tidak bisa melakukan itu dengan umum. Banyak orang yang mampu mengatakan itu dengan lantang, mampu mengatakan itu dengan hati yang sangat ringan, tetapi perbuatan mereka sangat sukar untuk melakukan hal tersebut. Nah, sholat itu adalah amalan pertama kali yang akan dihisap Allah di akhirat kelak, tetapi terkadang mereka semua sangat meremehkan sholat. Kenapa? Karena mereka belum mempunyai iman. Jadi iman itu tetap menjadi hal yang mendasar dalam melakukan segala hal sesuatu. Teman-teman, kenapa kita harus tetap istiqomah dalam hal beribadah? Padahal di sini kita sering dibina, dididik, dikader, dan terus-menerus diperintah untuk melakukan sholat dengan baik. Seperti sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, bahkan berzikir setelah sholat, bahkan sholat sunnah setelah sholat wajib. Tapi kenapa tetap harus diperintah untuk istiqomah? Karena belum tentu semua orang yang saat dalam forum, saat dalam bersama-sama seperti ini terlihat baik, tetapi saat sendiri, wallahu a'lam kan. Kita bisa menilai ketakwaan kita bisa menilai nilai ibadah kita ketika kita sedang sendiri. Ketika kita sedang berjamaah, kita bisa saja terlihat sangat khusyuk, terlihat paling baik dalam hal sholat. Sholatnya lama, bacaannya banyak, bacaannya bagus, zikirnya lama, doanya lama, dan sholat sunnahnya juga dilakukan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sholat munfarid? Jangankan munfarid masih di forum ini saja. Kalau sudah pulang ke rumah, bagaimana sifat kita? Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa menjadikan hal itu menjadi acuan iman kita. Apakah iman kita sudah baik? Apakah ibadah kita sudah baik? Atau apakah kita masih dalam tahap yang belum istiqomah itu? Nah teman-teman,
Kenapa kita harus terus melakukan sholat, melakukan ibadah, padahal semua umat Rasulullah pasti akan masuk surga. Seperti dalam hadis yang dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Rasulullah pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ila man ya'ba ya Rasulullah. Lalu sahabat menjawab, memangnya siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah menjawab, siapa saja yang taat kepadaku, maka surga adalah garansinya. Sedangkan siapa saja yang ingkar, maka mereka itu adalah golongan yang tidak mau diajak masuk surga. Dalam konteks hadis ini sudah jelas bahwa orang-orang yang diajak masuk surga itu pasti mau, tetapi ada yang tidak mau. Bukan secara lisan mereka dikatakan siapa yang mau masuk surga, pasti semuanya angkat tangan. Siapa yang mau masuk neraka, pasti semuanya diam. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak mau masuk surga bukan dengan secara lisan, bukan dengan secara pertanyaan lalu mereka menjawab itu, bukan seperti kuesioner, tetapi mereka mengatakan itu dengan gerak-gerik tubuhnya. Mereka mengatakan itu dengan perbuatannya. Perbuatan mereka yang membuat mereka mempunyai statement bahwa mereka tidak mau masuk surga dengan segala perbuatan maksiat dan keburukan-keburukan mereka. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ditindaklanjuti dengan benar. Jangan pernah mengada-adakan sesuatu, karena itu pasti menjurus kepada taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu tanpa dasar hukum. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus lihat baik buruknya, kita harus lihat dasarnya, kita harus lihat hukum-hukumnya dulu. Dan teman-teman pernah merasa insecure nggak sama orang yang kehidupannya sangat-sangat sempurna ya, Masya Allah sekali, seperti nggak ada beban, nggak pernah ada masalah, padahal dia jarang sholat, jarang beribadah, bahkan tidak pernah mau taat kepada Allah. Pasti ada di lingkungan teman-teman yang orang seperti itu. Dia tidak pernah mau beribadah tapi hidupnya sangat sempurna. Teman-teman jangan sampai mempunyai pikiran insecure, iri dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah sebuah azab dari Allah yang bernama istidraj. Istidraj dalam Quran surat Al-An'am ayat 40, surat 44 ayat ke-44, maaf. Nah, itu bukan suatu kenikmatan yang sangat besar, bukan suatu rahmat dari Allah yang sangat besar, namun adalah azab yang Allah berikan dengan cara Allah memberikan kenikmatan, kesenangan duniawi itu secara perlahan tapi terus menerus sampai manusia itu lupa diri dan sampai benar-benar lupa kepada Allah, dan nanti akhirnya Allah akan mencabut nikmat itu dalam satu kali cabutan dan mereka akan merasakan penyesalan yang sangat besar. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi teman-teman, istiqomahkan selalu ibadah kita, jangan pernah kendor, apalagi kalau sedang solo. Jadi jangan pernah juga iri sama orang-orang yang gak pernah ibadah tapi hidupnya sempurna, dibandingkan dengan kita yang selalu ibadah tapi gini-gini aja. Nikmati aja prosesnya. Kalau prosesnya udah selesai, nikmati hasilnya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.